Oke, dipersilahkan duduk kembali ya. Oke teman-teman, seperti yang sudah ditunggu-tunggu, sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pengenalan lembaga DPSM Lem Silva Mula Warman dan UKM Fakultas Kehutanan. Diperhatikan baik-baik ya, buat kalian tahu nih mau join ke organisasi mana. Yang pertama kepada DPSM. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Ya, perkenalkan kami dari Lembaga Dewan Perwakilan Silpa Mula Warman, yaitu lembaga yang bergerak dalam bidang legislatif di Universitas Mula Warman Fakultas Kehutanan. Nah, next. Ya, jadi Dewan Perwakilan Silpa Mula Warman itu bergerak dalam bidang pengawasan dan penyaluran aspirasi dari mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Dan tujuan dari Dewan Perwakilan Silpa Mula Warman sendiri yaitu menyalurkan aspirasi teman-teman ke pihak fakultas untuk bisa disalurkan kembali ke teman-teman. Bisa next. Nah, saya ingin bercerita sedikit tentang sejarah Dewan Perwakilan Silpa Mula Warman. Jadi Dewan Perwakilan Silpa Mula Warman pada tahun 2019 dan 2020 itu sempat membeku atau tidak berjalannya roda organisasi. Dan abang-abang kalian angkatan 20 dan angkatan 2019 berinisiasi untuk mengaktifkan kembali roda-roda organisasi tersebut. Nah, pada hasilnya tersebut ada ketua pertama setelah terbekunya organisasi, yaitu Bang Reja Falipi. Nah, beliau ini adalah ketua pertama setelah bekunya Dewan Perwakilan Silpa Mula Warman. Berikut pengalaman dari abang kalian, yaitu Abang Reja, pengalaman organisasi Ketua Umum UKM FM pada tahun 2021-2022, Ketua Umum Dewan Perwakilan Silpa Mula Warman, dan sekarang ada di himpunan eksternal atau organisasi eksternal. Selanjutnya wakilnya yaitu Bang Ferry. Sama Bang Ferry yaitu wakilnya dari Bang Reja, dan sekarang dia juga berorganisasi di eksternal. Selanjutnya, dan tahun kemarin setelah Bang Reja dan Bang Ferry yang melanjutkan roda pengurusan habis bekunya organisasi, dilanjutkan oleh Bang Daniel Rivaldi Manulang, yaitu abang kalian angkatan 20. Dan sekarang abang kalian juga sedang mengaktifkan organisasi, terus melanjutkan organisasi-organisasi yang ada di Fakultas Kehutanan supaya terus berjalan. Selanjutnya yaitu saya sendiri, Afri Rizky Pratama, sebagai Ketua Umum DPSM sekarang, dan wakil Bang Devano Putra Brian Pasolang, beliau sekarang lagi KKN dan PKL. Selanjutnya adalah pengurus-pengurus, yaitu saya sendiri Ketua Umum, wakilnya Bang Devano. Selanjutnya staf khusus terbagi menjadi dua, yaitu sekretaris dan bendahara. Nah, di bidang sekretaris yaitu ada Kak Ara, mana Kak Ara? Ada Kak Amel, ada Kak Kila, ada Kak Rani yang lagi PKL juga. Selanjutnya ada Badan Legislatif. Badan Legislatif yaitu dikoordinasi oleh Bang Syahril dan lagi PKL orangnya. Kemudian ada Kak Ami,
ada Kak Fasya, ada Kak Vero, ada Bang Muhid, ada Bang Sarip. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu legislatif mungkin akan dijelaskan oleh pihak Komisi Legislatif. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di bagian badan legislatif ini kebetulan ketuanya diketuai oleh Bang Syahrir, tapi dia sedang berhalangan. Jadi saya sebagai Muhammad Syarif akan menggantikan dia untuk menjelaskan sedikit apa itu badan legislatif. Yang pertama, badan legislatif ini teman-teman, dia membuat untuk struktur organisasi daripada Dewan Perwakilan Sirpa Mula Warman ini sendiri. Bagaimana struktur ini dibuat, mulai dari ketua hingga kepala komisi dan anggota-anggota staf di bawahnya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya pemilihan Silpa Mula Warman teman-teman, di mana ini diadakan setiap setahun sekali. Kemudian dari badan legislatif ini membuat tata tertib untuk berjalannya pemilihan Silpa Mula Warman ini, untuk memilih ketua dari lembaga eksekutif mahasiswa Silpa Mula Warman itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada yang namanya anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga. Itu semacam peraturan yang kita menjadikan itu ibaratnya itu dasar kita dalam mengambil keputusan, dan badan legislatif akan mengatur itu di dalamnya, mulai dari peraturan organisasi, lembaga hingga UKMF yang ada di Fakultas Kehutanan ini. Mungkin itu aja. Saya kembalikan lagi kepada Ketua Umum. Ya, jadi itu tadi tentang tupoksi kerja dari Badan Legislatif, tentang pembuatan undang-undang dan lain-lainnya. Selanjutnya Komisi A. Ya, Komisi A diketuai oleh Kak Victoria dan ada anggotanya yaitu Kak Uma, Kak Uti, ada Bang Dapa, ada Bang Japir, ada Bang Jaki. Nah, mungkin untuk tupoksi kerjanya saya serahkan ke Komisi A. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Jadi Komisi A itu adalah bidang advokasi dan publikasi. Apa sih advokasi dan publikasi itu? Advokasi dan publikasi itu, advokasi menyerap aduan-aduan mahasiswa Fakultas Kehutanan. Jadi teman-teman yang mempunyai keluhan dari pribadi sendiri ataupun dari fakultas, ada yang mau diadukan, teman-teman ada yang mau diadukan dari keluhan teman-teman mengenai Fakultas Kehutanan, bisa mengadu ke Komisi A ataupun ke DPSM. Selanjutnya untuk publikasi kami mempublikasikan kegiatan, informasi dan juga aturan-aturan yang akan dilaksanakan dalam kongres, rapat dan pleno. Mungkin untuk tupoksi dari Komisi A sekian, saya lanjutkan ke Ketua Umum. Terima kasih. Itu tadi dari Komisi A. Selanjutnya yaitu Komisi B, diketuai oleh Kak Sahra, terus itu Kak Nayara, Bang Ferry, Kak Siva, dan Kak Anissa. Mungkin untuk Komisi B bisa langsung dijelaskan tupoksinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fieri. Jadi di sini saya mewakili koordinator saya yang berhalangan hadir. Jadi langsung saja, Komisi B ini yaitu pengawasan dan anggaran. Jadi kerja kami itu di mana kami mengawasi anggaran yang diberikan oleh fakultas kepada para UKM dan para lembaga, dan mengawasinya agar digunakan secara maksimal dan tidak dipergunakan secara buruk lah. Jadi simpel saja yang saya sampaikannya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Ketua Umum. Jadi itu dia tupoksi Komisi B, yaitu menyalurkan UKM tentang anggarannya UKM ke pihak fakultas. Selanjutnya itu Komisi C yang diketuai oleh Kak Leoni, Bang Haikal, Bang Ino, Bang Kris,
Kak Deska, dan Bang Ujang. Ya, kemudian untuk topoksinya saya serahkan ke Kak Deska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Deska. Saya mewakili koordinator saya untuk menjelaskan tentang Komisi C. Jadi, apa itu Komisi C? Komisi C itu dia melakukan pengevaluasi. Pengevaluasian kepada Lem Silva Mula Warman. Jadi kita melakukan pengevaluasian itu tentang kinerja anggota, tentang agenda-agenda yang dilakukan Lem Silva, dan juga acara-acaranya mereka. Mungkin singkat aja di Komisi C. Lanjut. Ya, jadi tugasnya Komisi C itu sebenarnya mengevaluasi Lem Silva Mula Warman, atau bisa disebut marah-marahilah Lem Silva Mula Warman. Ya, bisa lanjut. Jadi bukan hanya kegiatan tentang mengevaluasi atau menyalurkan aspirasi dari teman-teman semua, Dewan Perwakilan Silva Mula Warman juga mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan, di antara lainnya mewakili Universitas Mula Warman di KLHK, mewakili Lem Silva Mula Warman pertemuan dengan Kementerian KLHK, dan mewakili Dewan Perwakilan Silva Mula Warman dalam menjadi delegasi terbaik di sekolah Ormawa, dan mengikuti kegiatan KNSI di Fakultas Kehutanan Institut Yogyakarta. Ya, mungkin sekian presentasi dari Dewan Perwakilan Silva Mula Warman. Karena waktu yang singkat ini kita tidak bisa menjelaskan yang lebih panjang. Mungkin di luar ketika teman-teman ingin bertanya bisa langsung saja ke Sekre DPSM atau menghubungi saya atau kakak-kakak yang di belakang dan abang-abang yang di belakang ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi untuk DPSM. Oke, terima kasih abang dan kakak. Oke teman-teman, yang berikutnya ada dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa Silva Mula Warman. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Lem Silva Mula Warman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Oke, pertama-tama saya ingin ucapkan selamat datang kepada kawan-kawan
Maba Angkatan 2000 dan selamat bergabung, selamat menjadi keluarga besar Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Ya, sesuai yang disampaikan oleh Abang pemandu tadi, bahwa untuk mempererat rasa keluarga kita ke depan, rasa-rasanya perlu kita untuk saling mengenal agar cinta itu akan terus tumbuh dan terus berkembang. Ya, perkenalkan, saya Jamari, alhamdulillah di Lem Silva Mula Warman dipercayakan dan diamanahkan sebagai wakil ketua umum Lem Silva Mula Warman. Dan ketua umumnya tadi berhalangan untuk hadir. Untuk ketua umum kita itu Abang Ahmad Febrian. Ya, selanjutnya ini ada pengurus-pengurus Lem Silva. Yang pertama ada pengurus inti. Untuk sekretaris umum ini ada Bang Hafid Ghazali di sebelah kiri saya. Kemudian ada sekretaris 2 Kak Fadia Salasa. Kemudian ada bendahara 2 Kak Priti, harus disampaikan marganya katanya. Kemudian ada bendahara 1 Kak Gina Rukba. Dan selanjutnya ini ada kepala-kepala departemen dan anggotanya serta biro-biro. Di sebelah kanan saya ini ada departemen KPSDM, kaderisasi pengembangan sumber daya manusia. Sini ada kepala bidangnya Bang Nova Ramadan yang memandu kita tadi. Kemudian ada departemen PRDS, itu ada Kak Devita beserta anggotanya. Kemudian di sebelahnya lagi ada departemen Atsos Linghut, itu ada Bang Rehan Lahilote beserta anggotanya. Seterusnya ada departemen Jarkesma, itu ada Kak Destri beserta anggotanya. Kemudian ada departemen Kastrahut, itu ada Kak Ira dan anggotanya. Kemudian ada Biro ART, itu ada Kak Bang Irfan, Bang Irfan, Kak lagi. Oke, kemudian ada Biro Meditip, itu ada Bang Rehan Ramadan. Kemudian yang terakhir itu ada Biro Bispan, itu ada Bang Sony. Ya, itu tadi sedikit perkenalan. Mungkin Bang Sony paling terkenal ya. Ya memang. Oke, selanjutnya seperti yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan DPSM, di sini Lem Silva Mula Warman juga ingin memperkenalkan diri kepada kawan-kawan maba untuk kiranya dapat tadi mempererat rasa kekeluargaan kita, dan harapannya teman-teman setelah mengenal Lem Silva harapnya bisa bercinta dan bergabung dengan Lem Silva Mula Warman. Mungkin saya izin agak ke tengah dikit ya biar bisa kelihatan. Ya, mungkin kita agak berbeda dengan kawan-kawan DPSM. Kalau tadi teman-teman DPSM menggunakan PPT, kita di sini pakai video. Jadi mau berbeda sedikit ya kan? Ya, mungkin sebelum menampilkan video saya ingin memaparkan sedikit terkait apa itu Lem Silva Mula Warman. Ya, jadi Lem Silva Mula Warman adalah lembaga mahasiswa yang dimana dia di bawah naungan DPSM, Dewan Perwakilan Silva Mula Warman. Kalau teman-teman tahu di tataran pemerintah DPSM itu ibarat DPR, seperti legislatifnya. Kalau eksekutifnya itu ada di Lem Silva Mula Warman sebagai eksekutor kegiatan di mahasiswa. Kemudian Lem Silva sendiri itu berdiri pada tanggal 1 Maret tahun 1999. Jadi umurnya sudah belasan lah, sudah lama. Kemudian kita masih tetap eksis, kita tetap masih mengawal kegiatan-kegiatan mahasiswa serta memperjuangkan hak-hak dan kewajiban mahasiswa sampai dengan hari ini. Dan kami akan tetap pastikan bahwa Lem Silva Mula Warman akan tetap eksis sampai kapanpun ia berada.
Oke, selanjutnya tadi teman-teman sudah kenal bidang-bidangnya, mungkin sedikit memperjelas peran dan fungsi daripada bidang-bidang daripada Lem Silpa Mula Warman. Ya, pertama, kalau untuk pengurus inti mungkin pada umumnya teman-teman sudah tahu ada sekretaris, tupoksinya adalah administratif terkait organisasi, kemudian ada bendahara, itu tugasnya adalah untuk bidang keuangan. Kemudian di sini ada KPSDM, kaderisasi pengembangan sumber daya manusia, bahwa di dalam suatu wadah atau organisasi itu diperlukan sebuah ibu yang kemudian menjaga rumahnya agar tetap utuh begitu. Nah, di sini di Lem Silpa Mula Warman kita punya KPSDM, kaderisasi pengembangan sumber daya mahasiswa. Jadi tugas dan tupoksinya bukan hanya mencari kader, bukan hanya mencari anggota, tapi ia menjaga rumah itu agar tetap berdiri, agar tetap kokoh, dan memberi ilmu dan wawasan kepada anggotanya agar keluar kelak bisa menjadi rimbawan sejati, rimbawan yang punya kualitas serta integritas. Untuk kegiatan KPSDM sendiri itu pada umumnya kegiatan kita lebih sering yang sifatnya makrab. Jadi kita kumpul untuk kemudian mengakrabkan anggota-anggota Lem Silpa Mula Warman. Kemudian ada PRDS. PRDS ini pengkaryaan riset dan data strategis. Jadi dia yang mengumpulkan data-data yang kiranya bisa kita kaji, bisa kita suarakan kepada kawan-kawan mahasiswa. Dia juga yang mengawal isu-isu nasional, isu-isu regional untuk kemudian kiranya tidak pro terhadap rakyat, tidak pro terhadap mahasiswa, itu kita kritik begitu kiranya. Kemudian ada Adsoslinghood, advokasi sosial kehutanan. Ini yang lebih sering aktif untuk mengawal kegiatan-kegiatan advokasi yang sering untuk menyuarakan hak-hak mahasiswa, hak-hak masyarakat, terutama ke pihak birokrasi kampus. Ya, mungkin itu kiranya nanti teman-teman bisa lihat lebih lanjut bidang-bidang dari Lem Silpa. Kita punya IG, sosial media, karena kita terbatas waktu. Mungkin langsung saja kami akan tampilkan video-video kegiatan kami selama setengah periode. Ya, mungkin teman-teman bisa duduk dulu supaya kawan-kawan bisa lihat. Ya, selamat menyaksikan. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan,
Lem Silva Mula Warman. Oke, itu tadi presentasi video dari kegiatan-kegiatan Lem Silva Mula Warman selama setengah periode. Jadi periode kami adalah 1 tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, dan ini sudah setengah periode dan masih ada setengah periode lagi kami untuk berjuang dan untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman, hak-hak masyarakat. Mungkin itu sedikit dari kami. Sebelum saya akhiri, mungkin sedikit tambahan buat kawan-kawan bahwa hari ini teman-teman telah dinobatkan sebagai mahasiswa, sebagai wakil Tuhan di bumi dan sebagai lidah, penyambung lidah masyarakat. Harapannya peran mahasiswa yang melekat di dalam diri teman-teman itu bisa dapat teman-teman jalankan sebagai agen perubahan. Ya, teman-teman harus bisa memberikan gebrakan-gebrakan baru untuk kemudian masyarakat lebih baik ke depan. Kita melihat pendidikan hari ini banyak pendidikan-pendidikan yang bobrok, dan harapannya mahasiswa harus mampu menyelesaikan masalah tersebut. Sedikit mengutip dari kata Benzina Buto, beliau pernah berkata bahwa hal yang paling indah dari sebuah kapal adalah ketika ia ditempatkan di sebuah dermaga. Ia sangat amatlah indah, bermandikan cahaya. Tapi yang perlu diingat bahwa kapal tidak pernah dibuat untuk ditempatkan di sebuah dermaga. Kapal dibuat untuk menghantam gelombang, membelah lautan. Kalimat tersebut relevan dengan identitas yang diemban oleh mahasiswa, bahwa mahasiswa hari ini dia bukan hanya terlihat gagah ketika menggunakan alma mater kebanggaan, tapi dia juga harus sadar akan peran dan fungsinya untuk mengawal masyarakat, untuk menegakkan keadilan, mempertinggi derajat Indonesia, untuk mendirikan pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bang Novana Ramadan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Ramadhani, saya dari Penajam Pasir Utara. Saya ingin bertanya nih Kak, bagaimana caranya masuk ke Lem Silva ini? Apakah ada syaratnya atau langsung daftar saja atau bagaimana? Terima kasih. Ya, nah waktu yang terbatas kita cukupkan untuk satu pertanyaan aja dan langsung dijawab oleh Wakil Ketua Lem Silva Mula Warman, Bang Jamari. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus. Tapi sayang kita punya waktu yang terbatas, jadi hanya satu pertanyaan. Jadi syarat apa untuk masuk Lem Silva Mula Warman ya? Ya, saya rasa tidak ada syarat khusus untuk masuk Lem Silva Mula Warman. Yang penting teman-teman punya kemauan, punya kepercayaan diri, dan punya keinginan untuk berproses mengubah diri teman-teman. Bahwa hari ini Lem Silva sebagai wadah untuk teman-teman berproses, ingin mengembangkan soft skill teman-teman. Jadi tidak ada syarat. Syarat khususnya adalah teman-teman harus mahasiswa Fakultas Kehutanan dan masih sebagai mahasiswa sarjana S1 ya, dan masih dibilang angkatan aktif. Jadi tidak ada syarat khusus bahwa teman-teman harus minimal punya ngikut organisasi apapun itu, enggak. Jadi teman-teman bebas untuk bergabung di Lem Silva Mula Warman.
Sama kita bakal ngadain, mungkin untuk saat ini belum ada oprek, jadi nanti di periode selanjutnya baru ada gitu. Terus sekian. Mungkin buat yang bertanya, kita ada sedikit hadiah untuk siapa tadi namanya, Dek? Aziza, bisa maju nggak? Ya, jadi ini bagian daripada identitas mahasiswa, bahwa mahasiswa harus berani gitu kan. Terima kasih Aziza. Tepuk tangan sekali lagi untuk Lem Silva Mula Warman. Oke, luar biasa ya teman-teman. Berikutnya kita sambut UKM Mapflova, mahasiswa pecinta flora dan fauna. Berikan tepuk tangan yang meriah. Cek, satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang. Salam lestari. Lestari. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aron, angkatan 2022 Fahutan. Saya di sini sebagai wakil ketua umum Mapflova, mewakilkan ketua kami Ahmad Nur Fauji karena berhalangan hadir. Di sini ada yang sudah tahu Mapflova itu apa? Ya, mungkin tidak semua ya. Kalau Mapflova sendiri itu adalah UKMF di bawah naungan Fahutan Unmul, yaitu Mapala, yang kepanjangannya itu Mahasiswa Penyayang Flora Fauna, yang didirikan pada tanggal 10 November 1948 di 1984 di Gunung Lingai. Nah, Mapflova sendiri terdiri dari beberapa kegiatan-kegiatan. Ada beberapa kegiatan mini riset yang biasa dilakukan, terus kemudian petualangan tentunya, karena kita juga dari bagian dari Mapala, mahasiswa pencinta alam yang biasa dilakukan sendiri oleh Mapala-Mapala. Terus Mapflova sendiri ada beberapa divisi, biro dan bidang. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan saksikan videonya langsung untuk kegiatan-kegiatan dari Mapflova itu sendiri. Mapflova sendiri ada 4 divisi.
pertama itu ada divisi flora, divisi fauna, mohon maaf. Kegiatan-kegiatannya ini seperti herping. Kita melakukan kegiatan di kegiatan malam hari itu mencari hewan-hewan. Terus kita identifikasi, kita mencari nama-nama jenisnya. Terus kemudian kita jadikan suatu output tersendiri, tergantung itu tujuannya apa. Nah, ini observasi lapangan. Ini adalah kegiatan-kegiatan pengamatan yang sering kami lakukan. Kita melakukan pengamatan apifauna, contohnya yaitu pengamatan burung. Kita mencari nama jenis, terus kemudian kita mencari beberapa sebarannya ataupun yang lain. Ini dari divisi flora, ada berbagai kegiatan. Ini pembuatan persemaian, dalamnya itu ada beberapa pembibitan jenis-jenis tanaman tertentu. Ini adalah herbarium. Terus kemudian divisi lingkungan hidup, kegiatan-kegiatannya sendiri yang biasa kami lakukan, bersih-bersih di lingkungan sekitar, dilakukan pada waktu hari-hari besar ataupun hari-hari tertentu. Terus kemudian Olpet, divisi Olpet, olahraga dan petualangan, kegiatan-kegiatannya yaitu yang umum yang biasa dilakukan, rappelling atau pemetaan gua. Pemetaan gua sendiri kita lakukan untuk mencari data, kemudian kita petakan. Ini ekspor batu dinding bersama dengan TVRI pada beberapa tahun lalu. Ini kegiatannya juga kita mengambil data, kemudian kita jadikan suatu output tertentu, tergantung tujuannya apa. Ya, ini ekspedisi di Long Bisai, hutan adat Long Bisai. Nah, di kegiatan-kegiatan kita juga kita belajar berbagai kegiatan, misalnya pada penggunaan alat-alat survei, dan itu juga alat-alat survei itu mungkin di kehutanan kita juga akan pelajari. Nah, dari Mapulpa sendiri kegiatan-kegiatannya itu sejalan dengan kehutanan. Apa yang dipelajari di kehutanan itu sebagian besar atau lakukan sama, sejalan dengan kehutanan. Ini pendakian. Ini bagian dari Olpet sendiri, kita juga biasa melakukan Bromo, Tenggar Semeru National Park. Ya.
pengamatan dari bagian flora. Ya, mungkin itu cukup. Sekian dari perkenalan kami. Di Mapolova sendiri ada beberapa divisi, biro, bidang. Nah, kalau misalnya teman-teman bergabung itu, misalnya teman bergabung di divisi tertentu, tapi teman-teman tetap bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di bidang yang lain. Ya, mungkin sekian perkenalan dari kami. Untuk teman-teman semua, kami tunggu kehadirannya ketika perkenalan nanti di Mapolova. Sekian dari kami. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mahasiswa penyayang flora dan fauna Mapolova. Oke, teman-teman, kita break sebentar ya sambil mengatasi error teknis. Mungkin bisa berdiri dulu, kita ice breaking dulu seperti kemarin. Pastikan pegel juga ya, duduk nggak ada sandaran kayak gini. Ayo berdiri dulu. Ayo yang cantik-cantik berdiri dulu. Oke, sekarang teman-teman coba hadap ke sebelah kanan. Oke, yang pertama bukan dipijat tapi pakai ujung jari seperti kalau lagi hujan kita rintik-rintik-rintik kayak gitu. Oke, mulai rintik-rintik-rintik. Pakai ujung jari aja, kita pura-puranya ini lagi hujan kayak gitu di punggungnya temannya. Ayo mulai tambah keras, hujannya semakin deras. Sekarang tangannya di kepal, ini udah bukan hujan air lagi tapi hujan batu, dipukul, buk 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 kayak gitu. Ayo lebih keras lagi, pura-pura ini azab, ada hujan batu besar-besar, ayo. Lebih keras lagi. Ayo yang cewek-cewek, rimbawati, lebih keras lagi. Oke, sekarang kita gantian. Hadap ke kanan saya, berarti ke kiri kalian. Ganti lagi, pertama dari rintik kecil-kecil-kecil. Lama-lama rintik-rintiknya semakin besar. Lalu mulai kepalkan tangan kalian, ini sekarang kita sudah mulai hujan batu, tapi masih pelan-pelan saja. Oke teman-teman, hujan batunya mulai keras. Anggap aja ini seperti badai batu, ayo. Pukul punggung teman kalian. Pastikan capek banget nih ya PKKMB 2 hari. Belum kalian udah ikut Universitas Mula Warman sebelumnya. Jadi ayo pukul yang keras. Yang cewek nih ayo. Lebih keras lagi. Oke, stop dulu. Sekarang nggak dipukul. Masih ngadep ke kiri. Sekarang pijet bahu teman kalian. Pelan-pelan dulu. Penuh kasih sayang. Itu teman kalian untuk 4 tahun ke depan. Yang dipijat,
Oke, sekarang hadap ke kanan, gantian. Langsung aja untuk hemat waktu, pijat yang keras-keras. Pastikan sama-sama capek. Selesaiin. Oke, sudah, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Oke, teman-teman dipersilakan duduk kembali ya, kita lanjutkan karena alhamdulillah sudah benar lagi. Oke, kita sambut UKM berikutnya dari UKM Art and Sport. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Art and Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rimba, salam lestari, salam budaya dan salam olahraga. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Gimana PKKMB-nya? Asik nggak? Boleh dong tepuk tangan untuk kita semua yang sudah luar biasa menjalani aktivitas hari ini. Jadi berdirinya kami di sini ialah untuk memperkenalkan UKM kami yaitu Art and Sport. Sebelum itu alangkah baiknya kalau kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Semi Aulia selaku moderator dan sekaligus sekretaris umum yang ada di UKMF Art and Sport. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Hidup Pautan Unmul. Hidup. Hidup mahasiswa Indonesia. Salam rimba. Salam lestari. Ya, perkenalkan nama saya Haikal Izara Nagari selaku Ketua Umum UKM Art and Sport Fakultas Kehutanan Universitas Muhammad Warman. Saya ucapkan selamat datang pada mahasiswa baru 2024 dan selamat bergabung di lingkungan Fakultas Kehutanan Universitas Muhammad Warman. Mungkin langsung saja penyampaian. Next. Jadi AS itu apa sih? AS Art and Sport merupakan unit kegiatan mahasiswa Fakultas Kehutanan yang bergerak di bidang seni dan olahraga. AS didirikan pada 21 September 2014 yang bergerak untuk meningkatkan masyarakat kampus untuk mengembangkan jiwa seni dan olahraga. AS berfungsi sebagai organisasi yang menjadi wadah pengembangan bakat dan minat mahasiswa serta ajang kreativitas seni dan olahraga di dalam AS sendiri. Ada kegiatan latihan rutin di tiap divisinya, yaitu diadakan 2 minggu sekali. Tidak hanya itu, AS juga memiliki kegiatan menjadi panitia pelaksana lomba seperti kegiatan Porkes dan juga kegiatan Pospa. Oke, next. AS sendiri memiliki departemen yaitu Kepersdm, Kewirausahaan, Meditip, BPS, dan BPOR. Next. Pengurus inti. Pengurus inti adalah kelompok individu yang memegang peran penting dalam mengelola dan mengarah jalannya organisasi. Pengurus inti bertanggung jawab atas pengembalian keputusan strategis, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan organisasi. Pengurus inti biasanya terdiri dari beberapa kunci yaitu Ketua Umum, Bendahara, dan Sekretaris. Ketua Umum bertanggung jawab atas
keseluruhan jalannya organisasi dan memimpin rapat-rapat. Sekretaris mengelola administrasi dan dokumentasi organisasi termasuk mencatat dokumentasi rapat. Dan juga terakhir bendahara mengelola keuangan organisasi termasuk anggaran, penerimaan, dan pengeluaran. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, dilanjutkan dengan divisi KPSDM. Baik, perkenalkan saya sebagai Koor KPSDM di UKMF Art and Sport dan ada anggota saya, Fajri, dan ada lagi 2 anggota lainnya yang tidak bisa datang karena masih di kampung. Bisa kalian lihat semua KPSDM ini secara besar sama kayak di Lem Silva tadi. Jadi yang intinya KPSDM ini meningkatkan produktivitas anggotanya. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang KPSDM. Mungkin saya geser ke wirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewirausahaan dalam organisasi art and sport itu untuk menghasilkan pendapatan dan penjualan produk seperti stiker, baju, dan manik-manik. Kewirausahaan juga dapat membantu kita semua belajar tentang berdagang, pemasaran, dan mengembangkan keterampilan bisnis kita. Kemampuan ini bisa kalian dapatkan ketika kalian menjoin ke dalam UKM Art and Sport. Dan for your information guys, jadi kita ada buka stand di depan lorong. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya menjelaskan tentang media informasi dan kreatif. Departemen yang membidangi bagian pengelolaan media sosial seperti Instagram dan publikasi segala informasi dan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan oleh UKMF Art and Sport. Dan tambahan kerja dari media dan informasi yaitu mendesain dan mengupload hari-hari besar seperti hari Idul Adha dan hari-hari besar lainnya. Mungkin sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan. Halo teman-teman semua. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Alfriansyah sebagai Ketua dari Badan Pengelola Seni di lingkup Art and Sport. Nah, untuk teman-teman bisa dibaca sendiri pengertian dari BPS. Jadi BPS merupakan kepanjangan dari Badan Pengelola Seni yang dimana ini merupakan badan khusus yang diciptakan oleh Art and Sport guna untuk merencanakan, mengelola, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan seni yang ada di lingkup Art and Sport. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, maka struktural menciptakan satu departemen untuk BPS yang biasa kita sebut dengan Departemen AS, Departemen Art, atau Departemen Seni. Nah, di dalam departemen ini ada 4 yang menjadi prioritas kami. Yang pertama adalah bidang seni musik, yang kedua seni tari, yang ketiga ada seni rupa, dan yang terakhir ada paduan suara. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan Art and Sport sampai sekarang kita sudah pernah mengirimkan perwakilan kita dari Art and Sport ke tingkat provinsi, nasional, dan juga internasional. Dan insya Allah pada kader ini kita akan mengirimkan kembali perwakilan kita di bulan September untuk mengikuti Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Mohon doa teman-teman ya. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Jumedil sebagai Kepala Badan Pengelola Olahraga. Ya, bisa teman-teman lihat di sini, Badan Pengelola Olahraga adalah badan khusus yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempromosikan aktivitas olahraga di lingkungan Art and Sport dan di lingkungan kampus. Selain itu, Badan Pengelola Olahraga berusaha untuk mendorong minat dan bakat para mahasiswa. Departemen olahraga yang di dalamnya terdapat bidang futsal, sepak bola, basket, voli, bulu tangkis, dan e-sport. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Nah, tadi itu penjelasan singkat tentang Art and Sport. Kalau misalnya kalian masih ingin tahu, kalian bisa buka di sosial media Art and Sport di IG ya. Dan berikut ada sedikit cuplikan video tentang kegiatan-kegiatan yang ada di AS. Selamat menonton. Ya, buat teman-teman bisa duduk dulu sebentar.
bisa berdiri. Cukup sekian dari kami, kurang lebih dari saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, ini ada yang merasa kehilangan kacamata nggak? Kacamata bening ini. Nanti kalau misalnya ada yang merasa kehilangan, langsung ini ya, hubungin panitia ya. Terutama Kak Mimi yang ada di depan ini. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Art and Sport. Oke, kita lanjutkan untuk UKM berikutnya. Kita sambut Lembaga Dakwah Mahasiswa Al-Fat. Kepada LDM Al-Fat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Salam Lestari. Salam Lestari. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Ya, izinkan kami yang memperkenalkan, kami dari UKM LDM Al-Fat. Kalau yang tadi kan sebelum-sebelumnya itu berhubungan tentang alam, organisasi, khusus organisasi kan. Nah, kalau LDM ini adalah suatu lembaga tentang keagamaan, khusus agama Islam. Di sini kan banyak yang beragama Islam. Nah, ini adalah UKM-nya, yaitu namanya LDM Al-Fat. Tetapi selain dari tentang keagamaan juga, LDM Al-Fat ini adalah salah satu lembaga yang biasa menyumbangkan mahasiswa berprestasi, mau tingkat fakultas ataupun univ. Nah, nanti kalian akan kami perlihatkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di Fakultas Kehutanan ataupun univ. Langsung saja untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman untuk memaparkan presentasinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu LDM Al-Fat. LDM Al-Fat adalah lembaga dakwah mushola yang bergerak dalam bidang keagamaan. Didirikan pada tahun 1993. Didirikan pada tahun 1993 sebagai salah satu unit kegiatan mahasiswa UKM di Fakultas Kehutanan. Baik, saya akan menjelaskan Departemen LDM Al-Fat. Di Al-Fat sendiri terbagi menjadi 5 bidang-bidang. Salah satunya adalah kaderisasi SDM, pelayanan syiar Islam, badan usaha dana, media syiar muslim, dan kemuslimahan. Next. Kenapa sih ikut LDM? Lalu manfaat apa yang didapat? Terus ngapain aja? Yang pertama pasti belajar tentang keislaman, lalu menambah wawasan dan mendalami tentang keislaman itu sendiri, teman-teman. Lalu bersosialisasi di lingkungan Fakultas Kehutanan itu sendiri, memotivasi dalam kebaikan dan ketaatan, dan banyak lagi teman-teman. Sekian. Berikutnya adalah program unggulan LDM Al-Fat. Yang pertama ada RBDF atau Ramadan bersama di Fahutan. Kegiatan ini dilakukan selama bulan Ramadan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sholat tarawih di musola, buka bersama di musola, kultum bersama, terus tadarus bersama. Selanjutnya ada Mufat Islamic Fair, di mana Mufat Islamic Fair ini kami melakukan kegiatan perlombaan seperti ceramah, kaligrafi, tartil, dan lain-lain, tingkat univ maupun tingkat nasional. Selanjutnya ada Lingkar Mahasiswa Muslim Prestasi. Next. Setelah itu ada ILT atau Islamic Leadership Training.
yang dimana kegiatannya adalah latihan kepemimpinan yang dengan nilai-nilai Islami. Lanjutnya ada kuliah studi Islam dan kajian Islam Rimbawan. Kajian Islam Rimbawan ini dilakukan setelah praktikum agama Islam. Next. Lanjutnya ada gemar atau gerakan menutup aurat. Selanjutnya ada mentoring praktikum agama Islam dan kajian rutin wawasan Islam. Selanjutnya ada rapat kerja, pautan mengaji, taklim keilmuan Rimbawan. Next. Next aja lagi. Next. Selanjutnya adalah media sosial LDM Alfat. Kepada teman-teman yang bisa podcast, kultum, ceramah, maupun jago menggambar, kalian bisa menyalurkan bakat kalian ke media sosial LDM Alfat. Next. Nah, berikut adalah capaian organisasi LDM Alfat. Jadi LDM Alfat ini telah menyumbangkan MAPRES selama 4 tahun berturut-turut. Pada tahun 2020 ada Kak Osifera sebagai Mawapres utama. Tahun 2021 ada Bang Ibrahim sebagai Mawapres utama. Tahun 2022 ada Bang Akmal Ramadan sebagai Mawapres utama. Next. Di tahun 2003 ada Kak Tihani Nur sebagai Mawapres utama. Dilanjut dengan Bang Adit Setiawan sebagai Mawapres 3 Fahutan Unmul 2023. Selanjutnya di 2003 lagi ada juara 2 Pilmapres Fahutan Unmul yaitu Alfa Rizky. Dan juga juara 3-nya ada Rendra Nugraha sebagai juara 3 Pilmapres Fahutan Unmul 2023. Untuk 2024 Alfa Rizky lagi sebagai juara favorit lomba menulis tingkat nasional. Kalau tidak salah Alfa dan timnya membuat buku yang berjudul Saatnya Jatuh Cinta. Terus ini ada Bang Samsul sebagai juara 2 tartil tingkat univ. Next. Terus ada Kak Ali Sam sebagai juara 3 nasional Innovation Paper Competition. Lanjut dengan juara 3 karya tulis ilmiah RBDK Unmul 2003 oleh Bang Adit Setiawan. Dan juga juara 2 karya tulis ilmiah RBDK Unmul 2003 oleh Bang Fajar Ramadan. Nah, jadi itu teman-teman semuanya ya. Jadi LDM Alfat ini bukan hanya sekedar dakwah aja. Jadi kami juga mengayomi bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin berprestasi. Karena apa? Buktinya kami 4 tahun berturut-turut memegang mahasiswa berprestasi dari Pahutan, di Pahutan ini. Tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi harapannya mudah-mudahan nanti di angkatan 2024 ya. 2024 ini ada yang melanjutkan. Makanya kami tunggu nanti ya di LDM Alfat. Ini masih ada kah? Lanjut. Nah, ini tadi sudah disebutkan ya. Salah satunya ada Bang Ibrahim, ada Bang Akmal, ada Bang Alpa yang terbaru, Bang Hendra. Dan kami juga memberitahu kemarin mungkin ada sosialisasi mahasiswa yang ke Jepang ya. Ada kan? Nah, itu adalah salah satunya juga dari LDM Alfat. Di sini juga ada nah, Saudara Rana. Beliau adalah salah satu dari LDM Alfat juga. Tepuk tangan Don. Beliau adalah yang mewakili dari LDM Alfat. Ada juga Bang Hendra. Tadi sudah ditampilkan yang mahasiswa berprestasi ketiga. Nah, itu mungkin ya teman-teman sekilas tentang LDM Alfat. Untuk selanjutnya silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan. Udah. Hah? Silakan ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita tutup aja. Cukup ya, cukup. Baiklah, itulah mungkin ada yang ditambahkan dari teman-teman? Gak ada. Itulah presentasi dari kami mungkin ya. Pengenalan UKM dari LDM Alfat. Kami tunggu di LDM Alfat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.
Masya Allah, tabarakallah ya bun. Tepuk tangan sekali lagi untuk LDM Alfat. Oke, untuk UKM berikutnya kami sambut Forestry Fellowship. Kepada UKM FF kami persilahkan. Tepuk tangan yang meriah. Let's go. 1, 2, ha! Let's go. 1, 2, ha! Apa kabar semuanya? Salam lestari. Salam lestari. Oke, wah. Mungkin dari UKM pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima mungkin ya. Dan ini yang keberapa ya Bang Moses? Keenam. Mungkin kita paling beda gitu. Apa ini menari-nari? Kami dari UKM Forestry Fellowship, mana suaranya? Oke, apa itu UKM Forestry Fellowship? Jadi kami ini adalah unit kegiatan mahasiswa dari yang beragama Kristen, Fakultas Kehutanan. Mana suaranya yang beragama Kristen? Wow, ada 2000 orang ya kayaknya ini ya. Oke, selanjutnya adapun visi dan misi UKM kami itu yang pertama visi yaitu menjadi tempat kediamannya seperti yang dia inginkan.
dan misi kami, jadikanlah bersaksi menjadi gaya hidup. Nah, sebelum itu, ini kami ada beberapa orang hadir di sini, pengurus Foresti Fellowship. Yang di ujung ada Bang Gabriel. Halo Bang Gabriel. Halo Bang El. Halo Kak Serli. Di samping saya ada yang cantik, Kak Taya. Halo Kak Taya. Dan yang paling kami sayangi, ketua kami. Halo Bang Moses. Halo Kak Yesi. Halo Kak Ria. Ada Kak Kezia. Ada Kak Desi. Ada Kak Chani. Ada Kak Kristina. Dan ada Bang Nael. Rame banget ya teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh Ketua Foresti Fellowship. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke semuanya, saya ambil alih. Sebelum itu saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam rimba. Salam lestari. Oke adik-adik sekalian, mungkin adik-adik sekalian melihat Foresti Fellowship itu kayak organisasi baru atau organisasi ya biasa-biasa saja. Mungkin belum mengenal lebih lagi kan. Jadi mungkin kita akan memperkenalkan sejarah dari Foresti Fellowship. Jadi sebelumnya Foresti Fellowship itu saya akan menjelaskan sejarahnya. Foresti Fellowship itu sebelumnya pada tahun pada tanggal dibentuk itu pada tanggal 21 Juni tahun 1981 dengan nama Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Mula Warman. Jadi itu dibentuk oleh anak-anak muda Kristen yang ada di Fakultas Kehutanan karena mereka ada kerinduan dan rasa cinta untuk bersekutu bersama-sama anak-anak muda yang ada di Fakultas Kehutanan. Dan kemudian pada tahun 1983 Civitas Akademika Universitas Mula Warman mengakui bahwa PMK Universitas Mula Warman ini sebagai unit kegiatan mahasiswa yang legal. Dan pada tahun 1988 ada terjadi dualisme organisasi. Yang pertama namanya KBMK Unmul, itu adalah keluarga Kristen mahasiswa, keluarga besar mahasiswa Kristen itu tingkatnya universitas. Tetapi kemudian ada namanya PMK Pautan Unmul, itu tingkatnya itu fakultas. Nah kemudian pada tahun 2000 PMK Fakultas Kehutanan Unmul itu berubah nama menjadi Foresti Fellowship, di mana Foresti Fellowship ini adalah naungan dari fakultas di bawah naungan juga Lem Silpa Mula Warman, menjadi UKM Rohani Kristen untuk mahasiswa, seluruh mahasiswa fakultas mahasiswa Kristen yang ada di Fakultas Kehutanan Unmul, teman-teman. Jadi di situ kita dapat dibina, kita dapat dibentuk, terus kita dapat beribadah, kita saling menguatkan dan kita menjadi berkat dan dampak untuk orang lain dimanapun berada. Terutama di masa muda kita berikan kepada Tuhan dan kita semakin mengenal dan semakin rindu kepada Tuhan. Teman-teman, kita juga di PMKFF, kita tidak memandang denominasi di antara gereja-gereja, kita semua sama. Mau ada di gereja suku, gereja apapun itu, kita tidak memandang. Kita semua adalah orang Kristen yang diberkati, yang siap menjadi berkat untuk semua orang, teman-teman. Itu saja. Kemudian mungkin teman-teman pengen mengetahui apa aja sih divisi-divisi yang ada di UKM Foresti Fellowship. Oke, next. Divisinya itu adalah divisi inti, terdiri dari ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Kemudian ada divisi ibadah dan divisi doa. Kemudian ada divisi diakonia, di mana divisi sebelumnya ibadah dan doa ini adalah divisi biasanya melaksanakan kegiatan ibadah. Kemudian divisi diakonia ini untuk kita bagaimana kita merangkul orang-orang yang ada di luar untuk terus misalnya ada kejadian sesuatu, misalnya mereka sakit, kecelakaan, atau bagaimana kita mendatangi mereka sebagai bentuk, sebagai keluarga. Kemudian rumah tangga itu biasa untuk sekretariat. Kemudian pemuridan itu adalah divisi yang bagaimana kita ada pedalaman Alkitab atau PA namanya gitu teman-teman. Kemudian yang keenam kelestarian dan kemahasiswaan, lebih ke dokumentasi, lebih ke media gitu teman-teman. Dan minat bakat itu bagaimana supaya kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, mungkin akan dilanjutkan oleh Yesi. Ya, shalom.
Ya, teman-teman, saya perkenalkan ulang ya. Nama saya Anissa Yesi Anggriani atau bisa kalian sapa Yesi. Nah, saya di sini berada dalam divisi pemuridan. Jadi, di Forestry Fellowship itu ada event-eventnya loh, teman-teman. Nah, salah satunya seperti yang dijabarkan ada seminar pengurus, pasca, HUT, kunjungan kasih, prap, mentoring, Forestry Fellowship Competition, Bible Camp, dan perayaan Natal. Kemudian kita juga ada beberapa dokumentasi. Yang pertama ada dokumentasi dari seminar pengurus Forestry Fellowship 2024 di Pesat Pampang. Kemudian ada dokumentasi pasca Forestry Fellowship 2024 di ruang Puspa Fahutan. Kemudian ada HUT Forestry Fellowship 2023 di ruang Puspa Fahutan. Kemudian perayaan Natal Forestry Fellowship 2023 di Gedung Bundar Kehutanan. Ya, mungkin sekian dari event Forestry Fellowship. Jikalau ada pertanyaan, saya persilakan. Oh ya, ada pertanyaan Kak, bolehkah? Nama saya Cynthia Bella Novelisa. Saya dari Medan. Izin bertanya Kak Bang, untuk cara join apa namanya? Forestry Fellowship-nya itu gimana ya Kak Bang? Dan apakah itu ada open recruitment-nya itu kapan gitu? Oke, makasih Cynthia. Kasih tepuk tangan dulu buat pertanyaannya. Oke, saya jawab ya Cynthia ya. Mungkin tadi teman-teman mendengar dari UKM-UKM lain buka open recruitment gitu ya. Tapi Forestry Fellowship ini beda gitu. Semua mahasiswa Kristen yang ada di Fakultas Kehutanan itu masuk atau tergabung dalam UKM Forestry Fellowship. Tapi dengan melihat kakak-kakak yang ada di sini adalah pengurus Forestry Fellowship gitu. Jadi kita nanti ada pembinaan atau mentoring ya Kak Taya ya. Mentoring buat mahasiswa baru selama kurang lebih 3 bulan. Karena di semester 1 itu ada mata kuliah agama Kristen Protestan. Mungkin itu Cynthia. Jadi kami tunggu di Cynthia di Forestry Fellowship ikut join dalam segala kegiatan. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Oke, cukup. Oke, mungkin itu aja dari UKM Forestry Fellowship. Pantengin terus Instagram kami @forestryfellowship_unmul dan YouTube kami Forestry Fellowship Unmul. Sekian dan terima kasih. Salam lestari. Salam lestari. Oke, terima kasih kakak-kakak abang Forestry Fellowship. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Forestry Fellowship. Oke teman-teman, ini UKM sisa 1 lagi ya. Yang terakhir, kami sambut Forestry Magazine. Mari tepuk tangan yang meriah untuk Forestry Magazine. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari unit kegiatan mahasiswa Pautan Forestry Magazine. Ya, Forestry Magazine adalah unit kegiatan mahasiswa Pautan yang bisa dibilang UKM jurnalistik dari Pautan. Jadi kami wartawan dan sebagai media pemberitaan di Pautan. Forestry Magazine didirikan pada tanggal 21 September 1991. Forestry Magazine juga bisa disingkat dengan FM. FM didirikan sebagai wadah untuk berbagai informasi, berekspresi dan berkarya dalam bentuk tulisan, videografi, dan lain-lainnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Putra Erkandi dari angkatan 2022. Saya menjabat sebagai Ketua Umum dari UKMF Forestry Magazine yang bertugas sebagai pemimpin dan pengkoordinir setiap kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh organisasi UKMF Forestry Magazine. Halo, perkenalkan nama saya Nur Syapa Koria. Jadi di sini saya berjabat sebagai Sekretaris Umum Forestry Magazine. Di sini tugas saya sebagai mengelola surat menyurat. Perkenalkan, nama saya Farena Syadelwin. Saya di sini sebagai bendahara umum yang bertugas untuk mengeluarkan dan mengatur pengeluaran dan pemasukan dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nur Aini. Di sini saya selaku koordinator bidang kesekretariatan yang beranggotakan 4 orang termasuk koordinator. Buat yang belum tahu, apa sih tugas dan tupoksi dari kesekretariatan yang ada di Forestry Magazine? Yaitu berfokus pada pengelolaan surat menyurat, pendataan dan juga pengarsipan dokumen penting dan juga barang-barang yang ada di dalam organisasi. Sekian, lanjut ke divisi lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif sebagai Kepala Koordinator Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, khususnya daripada organisasi FM ini. Jadi tujuannya dari KPSDM ini untuk meningkatkan keterampilan daripada kader-kader Forestry Magazine ini, khususnya dalam bidang fotografi dan videografi, jurnalistik, dan juga desain daripada untuk mengupload di media sosial kami sebagai pemberitaan dan lain sebagainya. Terima kasih. Next. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haikal Usman sebagai Ketua Divisi Advokasi yang beranggotakan 5 orang. Advokasi sendiri itu untuk mencari informasi dan kajian terkait isu-isu kehutanan dan lingkungan untuk dijadikan bahan publikasi. Sekian. Lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Divisi Fotografi dan Videografi. Di sini tupoksi kerja saya yaitu mengambil dan mengedit foto serta video untuk publikasi majalah dan berita. Jadi kalau ada event-event kampus ataupun event-event fakultas, kita ada berhak untuk mendokumentasikan di UKM itu sendiri. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Dialugi Ramadhani. Saya selaku koordinator divisi penyiaran dan media. Penyiaran dan media memproduksi konten audio yang bertugas memproduksi konten audio dan visual untuk platform seperti radio kampus, sosial media, podcast, dan YouTube. Penyiaran dan media juga bertugas untuk mempublikasikan berita-berita seputar lingkungan Fakultas Kehutanan dan Unmul. Sekian. Halo, perkenalkan nama saya Taufikur Rahman Albijafiri selaku koordinator dari bidang reporter. Jadi reporter ini beranggotakan 5 orang. Jadi tugas kami ini ya mengumpulkan berita serta artikel yang relevan dengan kehidupan kampus dan isu terkini. Halo, perkenalkan nama saya Faskiunita Sardiana Dewi. Saya selaku koor dari divisi redaktur, yaitu
yang beranggotakan sebanyak 6 orang. Tugas dari redaktur sendiri yaitu menulis, mengedit, dan memastikan kualitas konten sebelum dipublikasikan. Jadi redaktur sendiri itu berfokus pada penulisan narasi berita yang akan dipublikasikan. Sekian. Ya, untuk teman-teman Forestry Magazine, terima kasih semuanya. Di sini kami masih punya sesi sedikit mungkin sebentar ya. Kami yang lain kan UKM lain maba yang bertanya kepada kami. Nah, sekarang kami berikan pertanyaan. Barang siapa yang bisa menjawab, kami punya hadiah. 2 pertanyaan. Pertanyaan pertamanya, pada tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa Forestry Magazine didirikan? Gimana? Ya. Ya, betul. Oh, ya, maju aja, maju. Oke, langsung aja ke pertanyaan kedua ya. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Rafino Indraya Anwar. Divisi saya adalah Ketua Badan Pengelola Redaksi. Oke, pertanyaan kedua ini sangatlah mudah lah, tidak terlalu susah. Pertanyaannya itu tadi kan sudah dijelaskan berbagai divisi-divisi yang sudah ditunjukkan. Apa sih tugas dari redaktur dan reporter? Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Pertanyaannya ini diulang ya. Apa tugas dari redaktur? Yang bisa jawab angkat tangan. Redaktur. Tes. Oke, nama saya Mela Sakti. Fungsi dari redaktur itu ialah berkhusus di penulisan naskah sebelum disajikan untuk masyarakat luas atau sebelum dipublikasi. Jadi mulai dari penulisan naskah hingga tata bahasa pun masuk ke redaktur terlebih dahulu sebelum di-upload. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Kami dari UKM Forestry Magazine izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.
tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk anggota-anggota FM. Oke teman-teman, silahkan cari tahu ya secara detail. Dan mumpung masih muda, mumpung kita nih mahasiswa, masa-masa terakhir kita sebagai siswa, cobalah untuk berorganisasi. Karena soft skill dan hard skill yang kita dapat di organisasi, mungkin aja nggak kita dapatkan di luar itu. Mending mencoba daripada gagal, daripada nggak pernah mencoba sama sekali. Paham? Sekali lagi yang semangat. Paham? Oke teman-teman, berikutnya ada sedikit tambahan dari Ketua Lem Silva Ahmad Febriani. Kepada Saudara Ahmad Febriani saya persilahkan. Cek baik, yang terhormat para staf-staf dari dosen yang menghadiri teman-teman mahasiswa pada hari ini, dan yang saya banggakan, yang saya sayangi ialah teman-teman mahasiswa baru Fakultas Kehutanan Universitas Mulla Warman. Silakan tepuk tangan teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak banyak yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Puji syukur selalu kita panjatkan hadirat Tuhan yang dimana Dia telah memberikan kenikmatan kepada teman-teman semua untuk berada di Fakultas Kehutanan. Sebelum terlalu jauh berbicara dengan Fakultas Kehutanan itu apa sih? Saya ingin tanyakan kepada teman-teman semua, apakah teman-teman sekarang ialah mahasiswa? Iya, saya minta nih bisa dari perwakilan teman-teman menjelaskan apa itu mahasiswa. Ada yang bisa enggak? Mahasiswa itu apa? Kenapa saya menjadi mahasiswa? Iya, bawa buku. Langsung ya, Bang. Ya, perkenalkan, nama saya Stephen Tiberius Kamis. Jadi mahasiswa itu berasal dari kata bahasa Indonesia, terdiri dari dua kata, yaitu maha dan siswa. Maha itu sendiri menggambarkan status yang lebih tinggi, lebih besar, lebih maju, lebih dari sekedar siswa. Nah, kalau siswa, individu yang sedang menempuh pendidikan. Itu aja. Tepuk tangan untuk temannya. Dari yang perempuan nih, ada nggak yang bisa? Teman-teman yang perempuan harus bisa untuk memperjuangkan pahlawan kita. Raden Ajeng Kartini. Ya, silahkan maju. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ikrin Hagana Bersembiring, saya dari Sumatera Utara. Di sini saya menjelaskan menurut pendapat saya dan pikiran saya apa itu mahasiswa. Menurut saya mahasiswa itu adalah tingkat paling tinggi untuk kita menempuh pendidikan, cara yang berbeda berpikir, berbeda dengan tingkat SMA, SMP, dan SD, cara berperilaku yang berbeda dan bersikap dan berbicara kepada bawahan atau adik-adik kita. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Ada lagi enggak yang mau menambah dari penjelasan apa sih itu mahasiswa? Nggak ada ya? Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan sebuah jawaban yang begitu jelas. Akan tetapi saya ingin menyampaikan, menjadi seorang mahasiswa adalah ada dua kata yang terbagi,
antara MAHA dan siswa. Mungkin teman-teman mengetahui MAHA itu apa? Salah satu contohnya ialah ketika kita berbicara kepada peradaban manusia, kita hanya bisa berminta maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, MAHA di bagian mahasiswa menjadi beban daripada keresahan rakyat yang ada kepada kepada rakyat. Banyak kita sering melihat begitu banyak manusia, bahkan lepas dari kata mahasiswa yang ingin sangat diagungkan. Yang ketawa mungkin bisa ke depan. Ya kamu. Ya kamu. Lain depan Minina. Ya itu. Mungkin bisa ke depan. Mungkin adik kita ini yang baru masuk lebih paham terkait dengan MAHA. Silakan maju aja, enggak apa-apa. Enjoy aja, sharing-sharing gitu. Jelaskan MAHA itu apa? Jelaskan ya. Jelaskan aja apa yang kamu tahu. Bisa minta tolong ke temanmu siapa guys, tolong menjelaskan hal ini. Panitia mungkin bisa diingat ini ya teman-temannya, terutama di Komdis. Silakan duduk. Ya, terima kasih atas pertanggungjawabannya yang sudah berani untuk maju. Kembali lagi ke kata dengan MAHA yang seperti saya bilang tadi, tidak usah terlalu panjang. Saya adalah orang yang suka sekali dengan diskusi. Saya bukanlah orang pintar yang untuk menggurui teman-teman semua. Kita sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih daripada Tuhan. Begini teman-teman, saya sambung dengan kata mahasiswa. Teman-teman sudah ditakdirkan oleh Tuhan menjadi garis tangan yang terbesar untuk memperjuangkan, untuk berikhtiar dengan menggenggam nama gelar mahasiswa. Banyak dari saudara-saudara teman-teman sekalian maupun saudari yang ingin melanjutkan ke pendidikan yang ada teman-teman berada pada hari ini. Saya memberikan suatu solusi kepada teman-teman menjadi motivation lah, yang dimana saya yakin kepada teman-teman semua ada yang masuk ke Fakultas Kehutanan menjadi pilihan kedua. Saya yakin kita hidup tidak pernah selalu merasakan yang namanya sempurna. Belajarlah untuk menikmati rasa syukur itu untuk teman-teman bisa tenang dalam perjalanannya. Kenapa sih teman-teman masuk Fakultas Kehutanan? Kalau kita garis daripada organisasi yang dari tadi teman-teman abang-abang dan kakak-kakak kalian menyampaikan, saya sangat percaya Fakultas Kehutanan bukan main-main. Saya sangat yakin itu. Di Universitas Mulorman cuman ada 2 fakultas. Fakultas Kehutanan dan lain-lain. Kenapa dengan kata dan lain-lain? Karena di Fakultas Kehutanan kita belajar tentang apapun itu. Kita belajar tentang politik, kita belajar tentang geografis, letak, iklim, kita pelajari semua itu teman-teman. Cuman tergantung kepada teman-teman sendiri. Manusia sangat sulit untuk berkomitmen kepada dirinya sendiri. Tidak ada orang yang gagal tidak untuk menang, melainkan ketika teman-teman sudah gagal lalu teman-teman untuk berkomitmen, bersungguh-sungguh, saya yakin teman-teman pasti bisa untuk meraihnya. Saya juga sangat bersyukur sih bisa berbicara kepada teman-teman semua yang menjadi penerus salah satu pejuang pendidikan. Teman-teman harus tahu, pendidikan hari ini sudah masuk dalam ranah gerak politik. Pendidikan hari ini sudah masuk dalam ranah gerak politik. Mungkin teman-teman sadari, UKT teman-teman semua sangat mahal. Bahkan ada teman-teman kalian yang tidak lanjut untuk kuliah karena tidak mampu untuk membayar. Coba teman-teman sadarilah.
paling tidak dalam sehari berterima kasih kepada diri teman-teman sendiri dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena kenikmatan dari segala semuanya itu teman-teman bisa rasakan sendiri melalui dari jalur Tuhan. Singkatnya begini deh, terkait juga dengan waktu sangat mepet. Saya ingin diskusi kepada teman-teman, mungkin ada yang bisa untuk mempertanyakan kepada saya akan jawab nih. Silahkan aja bebas. Ada enggak? Atau sudah capek ya? Jangan capek dulu. Nanti asik kok kalau sudah masuk dalam praktikum. Serius. Ada yang mau nanya kah? Teman-teman. Ada atau tidak ada nih? Sangat miris rasanya ketika mahasiswa hilang daripada rasa kritisnya. Sangat miris melihat perjuangan daripada pujung-pujung kita teman-teman. Mohon maaf saya minta sebentar. Saya lanjut kepada organisasi. Mungkin banyak yang mempertanyakan dosa masuk organisasi nanti kuliahku sangat terhambat. Alangkah baiknya teman-teman kita menjadi manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Organisasi yang tadi disampaikan, Fakultas Kehutanan memiliki kelengkapan daripada organisasi manapun itu. Silakan teman-teman untuk mengembangkan suatu ilmunya, silakan teman-teman untuk berdiskusi kepada senior teman-teman semua, silakan. Kami terbuka kok kepada teman-teman semua, bagaimana caranya teman-teman bisa membawa Fakultas Kehutanan ini tetap berada di unggul. Satu-satunya fakultas yang ada di Universitas Mula Warman dengan akreditasi tertinggi adalah Fakultas Kehutanan. Silakan tepuk tangan kepada teman-teman semua yang sudah masuk kepada Fakultas Kehutanan. Ya, mungkin sekian dari saya. Ketika memang teman-teman ingin berdiskusi, ayo silahkan. Saya selalu bisa kok. Saya ingin, kenapa? Pak, mau nanya? Baik, saya ingin berdiskusi sebentar dengan abangnya. Perkenalkan saya Nur Aizah Reskiasana. Saya ingin bertanya bang, kan abang bilang bahwa mahasiswa ini tempat berkeluh kesahnya para rakyat. Sementara yang saya lihat hanya beberapa mahasiswa yang menjadi tempat berkeluh kesahnya para rakyat. Bagaimana dengan mahasiswa yang biasa-biasa saja? Apa yang akan mereka berikan kepada rakyat nantinya? Terima kasih. Ya, baik. Silakan beri aplaus kepada teman-teman. Ya, sangat menarik nih terkait dengan pertanyaan yang telah disampaikan. Mungkin teman-teman selama menjenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA, teman-teman tahu kan apa itu janji siswa? Tahu kan? Begitupun juga kita berada di mahasiswa teman-teman. Mahasiswa memiliki sebuah janji dan ada peran, tugas dan fungsi. Salah satu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, mahasiswa adalah agen of change, adalah agen segala perubahan. Ketika kita ingin pada zaman Orde Baru 1998, mahasiswa bisa untuk menduduki gedung tertinggi. Tahu kan? Itu karena apa? Karena apa? Demo. Banyak yang berpikir demo bukanlah salah satu winning solution untuk menyampaikan keresahan rakyat. Dan saya juga sangat sadari dari tahun selama ada suara bunyi oke gas Prabowo, itu sudah banyak petaan politik. Ada begitu banyak menyalahgunakan nama mahasiswa ketika turun demo teman-teman. Oke, dia paham terkait dengan agen of change, agen perubahan, akan tetapi hak rakyat dia tidak perjuangkan. Mereka disuap, mereka dibutakan oleh dengan uang.
Hari ini teman-teman harus sadar, yang dikatakan adalah uang untuk bisa membeli semuanya, tetapi yang lebih berharga adalah harga diri teman-teman sendiri. Harga diri teman-teman jangan sampai ingin diperjualbelikan dengan uang. Sebabnya ialah bagaimana caranya kita untuk membangun negeri ini yang katanya Indonesia emas, akan tetapi belakangan ini menjadi suatu hal sangat nampak Indonesia cemas. Kalimantan Timur telah mendapatkan IKN. Bagaimana kondisi rakyat yang ada di sekitaran IKN? Saya sedikit bercerita bagaimana situasi dan kondisi kepada rakyat yang sangat dekat kepada IKN. Mereka merasakan dampak polusi, bahkan ada hutan adat yang masuk menjadi investor bagi para petinggi. Ketika kita berbicara tidak usah terlalu jauh kepada ranah gerak pemerintah, teman-teman hanya ingin berjuang kepada pendidikan teman-teman sendiri. Contohnya, teman-teman kuliah ini bayar dengan hasil kerja keras orang tua teman-teman sendiri. Dan yang mendapatkan beasiswa, teman-teman juga mendapatkan pertanggungjawaban kepada orang-orang yang membayar pajak. Silakan teman-teman untuk mengimplementasikan diri teman-teman. Bagaimana caranya mengkritik? Salah satunya, kita bisa mengkritik siapapun itu. Kita tidak bisa lepas daripada persepsi orang. Contoh deh, teman-teman mengatakan, apa sih yang dibilang abang ini? Nggak ngerti aku. Ya saya tidak bisa salahkan diri teman-teman. Karena yang sudah menjadi takdir, tidak ada yang bisa mengubah diri sendiri selain kita sendiri. Itu yang sudah menjadi tertanam. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang jelas? Ada lagi enggak yang ingin dipertanyakan? Tidak ya? Nah, ya baik, terima kasih teman-teman. Saya ingin menitipkan sebuah pesan kepada teman-teman semua. Hari ini teman-teman sudah masuk dalam mahasiswa. Yang saya inginkan adalah jadilah yang bergerak dengan peran dan fungsinya, yang bergerak dengan bermanfaat bagi orang lain. Hidup ini penuh dengan tidak sempurna, dengan hal yang tidak sempurna. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita untuk menyempurnakan itu ialah kita bermanfaat kepada orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.